Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Indra dan Pak Rian, beserta teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Via, Govin, Francis, dan Yodi akan mempresentasikan sebuah paper yang berjudul Association of the Gut Microbiome and Inflammatory Markers with Mental Health Symptoms, a Cross-Sectional Study on Danish Adolescent. Baik, saya Govin Hasudungan Siagian akan menjelaskan bagian dari pendahuluan terhadap jurnal yang kami bahas, di mana eh, jurnal tersebut melatar belakangi dari penyakit ADHD. Nah, penyakit ADHD ini merupakan penyakit yang serius ya, yang dialami oleh anak-anak, remaja hingga dewasa. Nah, penyakit ADHD ini merupakan penyakit yang mengalami gangguan terhadap perkembangan sarafnya. Telah dilaporkan bahwasannya penyakit ADHD ini pada anak-anak hingga remaja itu terdapat 5,9% dan pada orang dewasa itu terdapat 2,5%. Nah, untuk gejala dari penyakit ADHD ini sendiri yaitu inatensi, di mana inatensi ini merupakan gangguan fokus atau susah untuk berpikir kritis terhadap suatu masalah. Dan yang gejala selanjutnya itu yaitu hiperaktivasi dan impulsivitas yang berdampak pada fungsi, prestasi akademik, dan interaksi sosial. Nah, untuk interaksi mikrobioma otak dan usus ini dilaporkan bahwasannya uh, adalah suatu mekanisme yang terlibat dalam penyakit ADHD. Nah, komunitas mikroba beserta gen dan produksi gen dan metabolitnya yang membentuk ekosistem kompleks dipengaruhi oleh lingkungan dan saling bersaingan. Nah, sehingga ketidakseimbangan mikrobioma pada usus ini atau yang disebut dengan disbiosis dapat berdampak buruk pada kesehatan mental. Nah, ADHD ini sendiri juga terkait dengan peningkatan sitokin, inflamasi, dan variasi gen yang berhubungan dengan peradangan, sehingga ditemukan pada individu dengan gangguan inflamasi, misalnya misalnya itu psoriasis, asma, dan rinitis alergi. Nah, depresi ini sendiri atau yang disebut dengan kecemasan ini tuh semakin meningkat di seluruh dunia. Nah, sehingga uh, merupakan suatu masalah yang serius yang harus ditangani. Nah, sehingga pada jurnal tersebut disebutkan bahwasannya mengatasi tingkat klinis kecemasan dan depresi merupakan langkah penting dalam mengurangi prevalensi gangguan ini melalui tindakan pencegahan. Nah, pada jurnal tersebut bertujuan untuk melakukan hal subklinis terhadap kecemasan dan depresi tadi dengan mengungkapkan hubungan potensial antara gejala neuropsik, neuropsikiatri, subklinis peradangan dan mikrobioma usus. Nah, yang selanjutnya itu tujuan dari penelitian pada jurnal ini yaitu bertujuan untuk menyelidiki bagaimana komposisi mikrobioma usus dikaitkan dengan gejala ADHD. Baik, saat ini kita memasuki pada material and methods, di mana untuk metode yang pertama itu yaitu COPSEX 2000 birth cohort. Nah, di mana studi ini menggunakan cohort perspektif kelahiran tunggal dengan 411 peserta yang diikuti sejak lahir hingga usia 18 tahun. Nah, data yang digunakan pada kuesioner ini yaitu terhadap kesehatan mental, tes stres nutrisi, dan pengambilan sampel mikrobioma. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah peserta mengisi kuesioner elektronik yang menggunakan uh, yang mengukur gejala ADHD berdasarkan DSM
4TR terdiri dari 2 bagian dengan skor untuk menentukan keberadaan dan tingkat keparahan gejala ADHD. Untuk selanjutnya itu, kuesionernya itu terdapat 21 item untuk menilai tingkat gejala depresi, kecemasan, dan stres secara subklinis. Dan selanjutnya itu sampel darah diambil setelah puasa minimal 8 jam, kemudian peserta diberikan makanan standar, karbohidrat, lemak, protein. Nah, untuk memicu respon inflamasi. Nah, kemudian sampel darah yang diambil secara berulang pada kemudian sampel darah diambil secara berulang pada interval tertentu hingga 2 jam untuk mengukur biomarker inflamasi glika. Dan selanjutnya itu setelah sampel glikanya didapatkan, dilakukan pengukuran terhadap sampel tersebut. Nah, untuk pengukuran tersebut menggunakan platform NMR metabolik untuk menilai tingkat peradangan sistematik akut dan kronis dengan pengukuran protein fase akut. Untuk metode yang selanjutnya itu dilakukan analisis mikrobioma feses. Sampel feses dikumpulkan dan disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius, kemudian DNA-nya diekstraksi dan dianalisis menggunakan sequencing Illumina Nova Seq. Data yang diperoleh diproses untuk mengidentifikasi komunitas mikroba menggunakan alat bioinformatik MOTU-S2. Nah, yang selanjutnya dilakukan profil fungsional metagenomnya. Nah, metagenom dianalisis menggunakan Human 2.0 untuk mengidentifikasi jalur metabolik yang berkaitan dengan biosintesis dan degradasi neurotransmitter penting seperti fenilanin, triptofan, dan tirosin. Untuk yang selanjutnya itu dilakukan penyesuaian kovariat dan stratifikasi, di mana penyesuaian ini dianalisis disesuaikan dengan indeks massa tubuh, jenis kelamin, dan riwayat asma ibu sebagai kovariat, serta dilakukan stratifikasi berdasarkan jenis kelamin karena perbandingan biologis. Selanjutnya dilakukan analisis statistik. Nah, untuk analisis statistiknya ini menggunakan perangkat lunak RStudio. Analisis dilakukan secara kontinu untuk gejala ADHD dan respon glika dihitung menggunakan area under the kurva dan incremental. Nah, signifikansi statistik ditentukan dengan koreksi false discovery rate. Nah, pada penelitian ini juga dilakukan etika penelitiannya ya. Etika penelitiannya di mana penelitian ini disetujui oleh Danish Data Protection Agency dan dilakukan sesuai dengan deklarasi Helsinki dengan persetujuan tertulis dari semua peserta. Oke, baik, selanjutnya bagian hasil, di mana pada bagian hasil yang pertama yaitu demografik dan karakteristik. Nah, di slide tersebut saya menampilkan gambar dan tabel dari demografinya. Nah, untuk kesimpulan yang dapat saya berikan dari gambar dan tabel tersebut yaitu didapatkan 411 peserta, sebagian besar menyelesaikan kuesioner ASR 83,9%. Pengukuran glika puasanya itu 72,7% dan tes stres nutrisi lengkap 67,9% dan pengambilan sampel mikrobiomnya itu 52,3%. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya itu terdapat 67 peserta dalam kelompok ASRS gejala ADHD dan 278 dalam kelompok ASRS. Nah, perbedaan yang signifikan yang diperoleh ditemukan pada kondisi sosial dalam kebiasaan merokok antara kelompok berdasarkan jenis kelamin serta hampir
signifikan untuk penggunaan antibiotik pada 3 tahun pertama kehidupan. Untuk kesimpulan yang selanjutnya dari gambar tersebut, korelasi antara gejala ADHD dan gangguan mental, depresi, kecemasan, dan stres pada perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Nah, hal ini bisa dilihat pada gambar berikut yang dilampirkan, dan komposisi bakteri pada tingkat famili dan keanekaragaman alfa tidak berbeda signifikan antara laki-laki dan perempuan. Untuk analisis beta diversitas menunjukkan perbedaan signifikan komposisi komunitas bakteri antara kelompok laki-laki dan perempuan. Selanjutnya yaitu nutritional stress test. Pada hasil terlihat bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan ketika sedang berpuasa dan postprandial, yaitu kondisi setelah makan, dalam hal ini itu 2 jam pada level sistemik inflamasi, berdasarkan pengukuran dari glikoprotein A-nya. Hal ini dapat terlihat pada gambar A, yang merah ini mewakili perempuan, sedangkan yang biru itu mewakili laki-laki. Dapat terlihat baik ketika puasa, yaitu gambar yang bagian atas atau yang baseline, sedangkan yang bagian bawah itu adalah kondisi setelah makan. Terlihat bahwa baik pada kondisi saat berpuasa maupun setelah makan, glikoprotein A pada perempuan itu cenderung lebih tinggi daripada laki-laki. Selanjutnya, hasil juga memperlihatkan adanya hubungan positif dan signifikan antara indeks massa tubuh dan glikoprotein A saat puasa untuk kedua jenis kelamin, baik pada laki-laki maupun perempuan. Hal ini dapat dilihat pada gambar bagian yang B, yaitu semakin tinggi indeks massa tubuh, glikoproteinnya juga semakin tinggi. Nah, sedangkan pada kondisi postprandial atau kondisi setelah makan, dalam hal ini itu 2 jam, menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara indeks massa tubuh dan perubahan glikoprotein A. Hal ini juga ditunjukkan oleh nilai P-nya yaitu di atas 0,05, sehingga secara statistik itu tidak signifikan. Selanjutnya yaitu pada gambar paling kanan, juga dapat terlihat bahwa hampir tidak ada hubungan yang signifikan antara glikoprotein A, baik ketika sedang berpuasa, yaitu yang baseline, maupun ketika kondisi setelah makan 2 jam, yaitu yang IAUC2H ini dengan gejala ADH pada perempuan. Sedangkan pada laki-laki itu menunjukkan korelasi positif yang signifikan antara glikoprotein A saat puasa dengan gejala ADH, yaitu pada total ASRS dan inatensinya. Selanjutnya, gut microbiome dan metabolic pathway. Nah, dapat dilihat pada gambar sebelah kanan, yaitu gambar A dan B, yang A itu pada perempuan, sedangkan yang B pada laki-laki. Nah, warna merah pada dalam tabel tersebut itu menunjukkan ASRS-nya yang positif, yaitu dengan gejala ADHD yang berat, sedangkan yang berwarna biru menunjukkan ASRS-nya negatif dengan gejala ADHD yang ringan. Nah, dapat dilihat pada gambar yang A, yaitu pada perempuan, didominasi oleh kelompok Proteobacteria atau Bacteroides, dan Proteobacteria lebih tinggi pada ASRS positif, tapi tidak signifikan secara statistik setelah koreksi. Nah, sedangkan pada laki-laki, yaitu pada gambar yang B, didominasi oleh filum Tenericutes dan Proteobacteria atau Bacteroides ditemukan lebih tinggi dan signifikan pada kelompok ASRS-nya yang positif, itu dengan gejala ADHD yang berat. Namun, setelah uji koreksi, hanya Proteobacteria atau Bacteroides yang tetap signifikan, yaitu dengan nilai Q-nya menunjukkan 0,027. Selanjutnya,
pada gambar yang C itu terlihat pada tingkat filum tidak ditemukannya hubungan yang signifikan antara mikrobioma usus dengan skor inatensi, skor total ASRS, dan atau skor DAS baik pada laki-laki maupun perempuan. Sedangkan untuk gambar yang D, berdasarkan hasil alpha dan beta diversity-nya, terdapat hubungan yang lemah antara beta diversity dengan skor ASRS, gejala hiperaktivasi motorik, serta gejala inatensi. Sedangkan untuk analisis keseluruhan antara alpha dan beta diversity menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan tingkat komunitas mikrobioma usus antara kelompok dengan ASRS positif dan ASRS negatif. Nah, sedangkan untuk gambar yang E itu pada laki-laki menunjukkan korelasi positif yang signifikan antara biosintesis L-triptofan dan gejala ADHD yaitu skor total ASRS dan verbal hiperaktivasi. Sedangkan pada perempuan tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. Selanjutnya yaitu bagian diskusi. Yang pertama, primary findings-nya, yaitu poin yang pertama, pada laki-laki menunjukkan tingkat keparahan gejala ADHD dan hiperaktivasi verbal berkorelasi secara signifikan dengan jalur biosintesis triptofan. Sedangkan untuk poin yang kedua, pada laki-laki kadar glikoprotein A-nya saat berpuasa maupun pasca makan, yaitu 2 jam, menunjukkan korelasi positif dengan inatensi dan tingkat keparahan total gejala ADHD. Sehingga studi ini mengidentifikasikan adanya perbedaan berdasarkan jenis kelamin dengan simptomatologi ADHD serta hubungan antara inflamasi postprandial atau kondisi setelah makan dengan ADHD. Temuan ini menunjukkan bahwa jalur metabolik yang terlibat dalam proses inflamasi setelah makan atau postprandial tadi mungkin berperan dalam gejala ADHD pada laki-laki, sehingga hal ini itu layak dijadikan sebagai fokus penelitian ADHD di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya adalah discussion sebagian implikasi dan juga limitasi dari penelitian, di mana penelitian ini adalah studi cross-sectional cohort sehingga tidak dapat digunakan untuk menentukan hubungan sebab akibat. Meskipun terdapat hubungan antara tingkat keparahan gejala ADHD dan glik A, arah hubungan tersebut masih belum jelas. Salah satu keterbatasan dari studi ini adalah ketergantungan pada data yang sudah ada, sehingga membatasi pemilihan dari variabel. Akibatnya, penelitian ini hanya dapat menggunakan data yang telah dikumpulkan sebelumnya yang mungkin berdampak pada kelengkapan dari temuan pada penelitian ini. Meskipun glik A memiliki keunggulan sebagai penanda inflamasi, terdapat ketidakkonsistenan hasil tergantung pada apakah diukur menggunakan platform metabolomic NMR volume tinggi atau uji klinis glik A dari LabCorp. Namun, penyesuaian statistik dapat dilakukan untuk meningkatkan akurasi dari data yang didapatkan. Nah, data juga hanya mencakup individu dengan ibu yang penderita asma, sehingga seperti yang telah disebutkan, asma berkaitan juga dengan inflamasi dan juga ADHD. Hubungan ini mungkin membatasi generalisasi temuan dari penelitian, tapi karena adanya 262 juta orang lebih di dunia yang menderita asma, maka variabel ini penting untuk dipertimbangkan kondisi komorbid dalam penelitian kesehatan. Inflamasi pasca makan juga diinduksi melalui makanan tertentu yang kaya lemak jenuh dan juga gula, yang dilakukan sesuai dengan protokol Strouf et al. Oleh karena itu, mungkin skenario dari nutrisi lain dapat menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, penelitian ini juga memiliki kelompok dengan gejala yang relatif ringan dan tanpa diagnosis klinis. Studi ini bergantung pada validitas kuesioner ASRS yang sebelumnya telah terbukti. Seperti semua metode pelaporan pada umumnya, terdapat resiko bias yang menyebabkan estimasi gejala yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, termasuk pada kuesioner DAS-21. Namun, hal ini memungkinkan penelitian menilai populasi yang lebih menggambarkan populasi umum karena distribusi skor ASRS pada kelompok ini konsisten dengan studi screening lain yang pernah dilakukan di Denmark. Lalu penelitian ini juga menggunakan pendekatan gejala yang secara berkelanjutan atau kontinu pada beberapa analisis, meskipun diagnosis klinis dari ADHD bersifat kategorikal. Meskipun pendekatan ini mungkin membatasi generalisasi dari data, namun memberikan kekuatan statistik dan pemahaman yang lebih baik terhadap distribusi gejala di dunia secara nyata.
Meski telah memasukkan kovariasi yang penting, penelitian ini tidak menganalisis pola diet dari peserta, di mana mikrobioma usus sangat dipengaruhi oleh diet, sehingga tidak bisa dipastikan apa yang menyebabkan variasi mikrobioma usus yang diamati. Sebuah tinjauan sistematis dan meta-analisis tahun 2019 menunjukkan bahwa individu dengan HDHD cenderung mengkonsumsi makanan tinggi lemak jenuh dan gula olahan, sedangkan diet kaya buah, sayur, dan gandum utuh berkaitan dengan tingkat HDHD yang lebih rendah. Oleh karena itu, studi mendatang sebaiknya mengeksplorasi hubungan antara pola diet dan mikrobioma usus pada individu dengan ADHD. Nah, limitasi penting lain pada penelitian ini adalah temuan yang lebih terbatas karena jumlah pesertanya yang kecil serta jumlah kasus yang rendah. Data metagenomik memang dapat memberikan data yang resolusinya tinggi, tetapi analisis statistik tidak dapat dilakukan pada tingkat tersebut, sehingga data digabungkan ke tingkat taksonomi yang lebih tinggi. Namun, resolusi biokimia yang diberikan metagenomik tetap menjadi keunggulan. Ukuran sampel yang kecil juga meningkatkan resiko kesalahan tipe 2 yang bisa mengarah pada hasil yang overclaim dan tidak akan ditemukan pada kelompok yang lebih besar. Selain itu, ukuran sampel kecil juga menyulitkan generalisasi ke populasi umum dan juga studi ini dilakukan di Denmark, sehingga hasilnya mungkin tidak berlaku untuk negara dengan budaya dan konteks yang berbeda dari Denmark. Meskipun ukurannya kecil, tapi studi ini memberikan kontribusi terhadap penelitian ADHD dengan memberikan wawasan tentang hubungan antara mikrobioma usus, inflamasi puasa dan pasca makan, ADHD, tingkat keparahan gejala ADHD, serta gejala kecemasan, depresi, dan stres yang menyertai dari penyakit tersebut. Selanjutnya adalah bagian discussion fasting and postprandial inflammation. Metabolisme triptofan, yang merupakan prekursor dari serotonin, berkaitan dengan faktor potensial lain yang memicu gejala dari ADHD, yaitu inflamasi sistemik. Sitokin inflamasi berperan dalam jalur serotonin dan dopamin, yaitu dua neurotransmitter utama yang terlibat dalam regulasi suasana hati dan juga gangguan mental. Literatur sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat sitokin inflamasi lebih tinggi pada individu dengan ADHD dibandingkan dengan kelompok kontrol sehat. Dalam studi ini, kadar GLIC-A saat puasa dan pasca makan menunjukkan korelasi signifikan dengan skor ASRS yang lebih tinggi, hiperaktivitas atau impulsivitas motorik, dan kurang perhatian pada laki-laki namun tidak pada perempuan. Sementara itu, GLIC-A berkorelasi positif dengan BMI pada kedua jenis kelamin. Namun, penting untuk diperhatikan adanya bias dalam sampel karena semua peserta memiliki ibu penderita asma yang sangat berkaitan dengan inflamasi. Asma juga memiliki komponen genetik dan tingkat komorbiditas tinggi dengan ADHD serta gangguan inflamasi lainnya. Oleh karena itu, generalisasi temuan pada penelitian ini menjadi terlimitasi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa inflamasi maternal berhubungan dengan ADHD dan gangguan perkembangan saraf lainnya pada anak yang menunjukkan bahwa perkembangan ADHD mungkin telah dimulai sejak masa kehamilan. Ada beberapa mekanisme di mana sitokin inflamasi dari ibu dapat mempengaruhi otak dari janin, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui perubahan epigenetik pada plasenta atau dengan memicu respon inflamasi janin. Rosenberg et al. Menemukan adanya hubungan dosis respons antara kadar HSCRP selama kehamilan dan juga resiko ADHD pada anak. Dengan mempertimbangkan inflamasi maternal sebagai faktor etiologis ADHD, efek inflamasi terhadap perkembangan ADHD kemungkinan terjadi jauh sebelum usia remaja atau usia 18 tahun yang dieksplorasi dalam studi ini. Banyak studi hewan menunjukkan bahwa inflamasi maternal menyebabkan peningkatan inflamasi yang bertahan hingga dewasa pada keturunannya. Namun, studi longitudinal pada manusia masih sangat terbatas jumlahnya. Studi tahun 2016 menunjukkan bahwa depresi maternal selama kehamilan yang terkait dengan inflamasi berkorelasi dengan peningkatan kadar inflamasi pada anak saat usia 25 tahun. Terlepas dari apakah anak mengalami depresi saat dewasa, temuan ini menegaskan bahwa faktor perkembangan prenatal dapat memiliki efek jangka panjang terhadap kesehatan dari anak. Meskipun tingkat inflamasi saat dewasa tidak mempengaruhi perkembangan ADHD, hal ini bisa saja mempengaruhi tingkat keparahan gejala dan ikut menyumbang pada beban multimorbiditas yang umum terjadi pada individu dengan ADHD. Meskipun dalam studi penelitian ini tidak ditemukan hubungan besar antara ADHD dan inflamasi, respon inflamasi mungkin memengaruhi gejala ADHD pada tahapan perkembangan lain yang tidak dianalisis pada penelitian ini. Selain itu, hubungan yang ditemukan bisa saja dipengaruhi oleh gaya inflamasi, meskipun hubungan ini masih belum dapat dijelaskan secara pasti. Penelitian ini
tidak hanya menilai gejala ADHD, tapi juga menilai gejala anxiety, depression, dan juga stres dengan menggunakan kuesioner 221. Hasil utama yang diperoleh itu terdapat korelasi yang kuat antara skor ADHD dengan skor anxiety, depression, dan stres, terutama pada peserta perempuan. Meskipun hubungan mikrobioma dan inflamasi dengan gejala kecemasan, depresi, dan stres lebih lemah dibanding ADHD, pola simptomnya itu yang tumpang tindih tetap terlihat. Yang catatan yang penting pada penelitian ini, gejala-gejala ini bersifat subklinis dan bukan diagnosis resmi, namun tetap berdampak signifikan pada kualitas hidup dan risiko gangguan psikologis lebih lanjut. Kohort ini yang dilakukan terdiri dari 411 remaja berusia 18 tahun dari studi jangka panjang Denmark. Ciri uniknya itu semua peserta memiliki ibu yang didiagnosis menderita asma, sehingga mereka memiliki resiko inflamasi sistemik yang lebih tinggi. Penilaian ini dilakukan saat usia 18 tahun dengan mengumpulkan data melalui kuesioner mental, sampel microbiome feces, dan juga tes nutrisi dan pengukuran inflamasi menggunakan GLIC-A. Kelebihan representatifnya dari kohort ini itu karena faktor genetik dan kondisi ibunya, hasilnya yang didapatkan itu mungkin tidak dapat digeneralisasi ke populasi umum. Untuk kesimpulan dari penelitian ini, tidak ditemukan hubungan signifikan antara komposisi mikrobioma usus dengan gejala ADHD, kecemasan, stres, atau depresi. Namun pada peserta laki-laki terdapat korelasi antara tingkat inflamasi GLIC-A setelah makan dengan keparahan gejala ADHD, dan juga ada hubungan signifikan antara biosintesis triptofan dengan gejala ADHD dan hiperaktivitas verbal. Implikasi pentingnya itu menunjukkan adanya perbedaan jenis kelamin dalam mekanisme biologis ADHD dan menyoroti perlunya penelitian lebih lanjut mengenai respons inflamasi postprandial dalam patofisiologi ADHD. Terakhir, studi ini menyumbang pemahaman tentang gut-brain axis dan perannya dalam gangguan neuropsychiatris. Terima kasih, itu saja presentasi tentang penelitian ini dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih ada yang salah. Terima kasih.